ungkapan ketekunan iman yang tidak akan dikecewakan oleh Allah. Inilah kebijaksanaan Allah. Allah sang kebijaksanaan ingin memenuhi segala ciptaannya dengan kebijaksanaan. Allah sungguh memperhatikan kesetiaan kita mencari dan menemukan kehendak-Nya. Ia membuat kita yang datang kepadanya beroleh rahmat yang kita perlukan dalam hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 20 Februari, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, ajarilah kami kebijaksanaan-Mu supaya kami menjadi tulus dan menjadi pembawa damai kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung. Lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi."
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus bersama para muridnya dan orang banyak, salah satunya membawa anaknya yang sakit supaya disembuhkan. Untuk menyembuhkan orang sakit dibutuhkan iman yang teguh. Karena iman merupakan sarana penyaluran kuasa Allah. Namun seringkali iman kita kurang kuat karena kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka dalam kasus penyakit-penyakit berat juga dibutuhkan doa khusus dan puasa, agar kuasa Allah mengalir tanpa hambatan dan bekerja secara efektif melalui diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, doa dan puasa adalah ungkapan ketekunan iman yang tidak akan dikecewakan oleh Allah. Inilah kebijaksanaan Allah. Allah sang kebijaksanaan ingin memenuhi segala ciptaannya dengan kebijaksanaan. Allah sungguh memperhatikan kesetiaan kita mencari dan menemukan kehendak-Nya. Ia membuat kita yang datang kepadanya beroleh rahmat yang kita perlukan dalam hidup. Seperti yang dialami oleh seorang bapak yang anaknya sakit sejak masa kecilnya. Maka dengan iman kepercayaannya, ia mengatakan kepada Yesus, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Aku sudah minta kepada para muridmu supaya ia mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kami ingin Engkau menyembuhkan anak ini." Maka ia mengatakan, "Aku percaya." Dan Yesus berbuat sesuatu. Saudara-saudariku yang terkasih, iman, keyakinan kita akan membantu proses Allah berkarya, Allah bekerja dalam diri kita. Ketika kita mohon kepadanya dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan memberikan rahmat-Nya. Dan kalau kita sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, persoalan-persoalan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan iman yang teguh, iman yang kuat, kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan kepadanya seturut kehendak Tuhan. Ya Allah yang maha bijaksana, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memenuhi kami dengan kebijaksanaan-Mu. Melalui doa dan puasa kami, halolah segala hambatan yang menghalangi kuasa kudus-Mu bekerja melalui diri kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sungguh mencintai-Mu.
hamba mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.